Assalamualaikum teman-teman. Kalian tahu nggak kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak dari para nabi? Beliau adalah seorang hamba Allah yang sangat beriman dan taat pada perintah Allah. Sifat ini tidak hanya ada pada dirinya, tetapi juga menurun kepada anak dan cucunya. Karena itulah Allah mengangkat di antara keturunan Nabi Ibrahim menjadi utusannya. Nabi Ibrahim sempat melakukan perjalanan hijrah dari negerinya menuju Palestina. Kemudian, beliau melanjutkan hijrah ke negeri Mesir. Dalam perjalanan ini, beliau ditemani oleh istrinya, Sarah, dan keponakannya, Nabi Lut. Sarah adalah perempuan yang taat, sabar, dan penyayang. Sarah selalu mendampingi Nabi Ibrahim dalam setiap ujian hidupnya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidup berdampingan dengan tentram. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Lut agar berhijrah dan berdakwah pada kaum Sodom. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim hanya hidup berdua bersama istrinya, Sarah. Adik-adik, ingat nggak mukjizat Nabi Ibrahim? Meskipun beliau memiliki banyak mukjizat, beliau tetap mendapatkan ujian yang berat. Hingga masa tuanya, beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Hal ini membuat istri Nabi Ibrahim sangat sedih. Namun, Sarah tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, karena kekhawatiran Sarah pada keturunan Nabi Ibrahim, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Hajar. Hajar adalah perempuan yang cerdas, cantik, dan juga taat kepada Allah. Nabi Ibrahim pun mengabulkan permintaan Sarah. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim dan Hajar dikaruniai seorang anak laki-laki. Bayi itu diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bahagia. Beliau begitu menyayangi Ismail kecil. Namun, perasaan cemburu mulai muncul di hati Sarah. Ketika perasaan itu tidak lagi bisa ditahan, Sarah meminta Nabi Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan Ismail kecil darinya. Allah pun menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan tersebut. Nabi Ibrahim berkemas. Lalu mereka pergi jauh. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Hari berganti hari, minggu demi minggu telah berlalu hingga akhirnya unta itu berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekkah. Saat itu, Mekkah adalah daerah yang sangat tandus dan sepi. Tidak ada apapun di sana. Hanya pasir, batu, dan panas matahari yang terik. Nabi Ibrahim membuatkan tempat berlindung yang sederhana untuk Hajar dan Ismail. Lalu beliau berpamitan. Hajar merasa takut. Namun, ia hanya bertanya satu hal kepada Nabi Ibrahim. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim pun hanya mengangguk kepada Hajar. Dan setelah itu, Hajar merasa yakin Allah akan melindunginya. Ia percaya Allah tidak akan meninggalkan mereka. Hari demi hari telah berlalu. Bekal air mulai habis. Ismail menangis karena kehausan. Hajar tidak tega dan sedih. Ia pun bangkit dan berlari mencari sumber air. Hajar berlarian mencari sumber air. Ia berlari ke Bukit Sofa, namun tidak menemukan apa-apa. Lalu Hajar berlari ke Bukit Marwah. Tapi ia masih tidak menemukan air. Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali. Mengharapkan bertemu sumber air. Peristiwa ini diabadikan sebagai ibadah sa'i. Saat Hajar mulai kelelahan, atas izin Allah, Ismail menghentakkan kaki kecilnya ke tanah, lalu muncullah air jernih dari dalam pasir. Itulah air Zam-Zam. Air itu terus mengalir deras.
Hajar membendung air itu dan meminumnya. Air itu tidak hanya memberikan kehidupan bagi Hajar dan Ismail, namun memberikan kehidupan kepada lembah itu. Lembah yang tandus perlahan menjadi ramai. Air Zamzam itu menarik para musafir dan pedagang. Dari situlah Hajar dan Ismail dapat bertahan hidup. Suatu hari, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Beliau terkejut ketika melihat daerah itu ramai dan mulai menghijau. Nabi Ibrahim pun sangat senang melihat Nabi Ismail sudah tumbuh besar menjadi anak yang taat dan patuh atas bimbingan Sayyidah Hajar. Suatu hari, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat. Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putra tercintanya, Ismail. Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah setan berusaha menggoyahkan imannya. Dengan hati yang berat, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah kepada Ismail. Dan tahukah kalian adik-adik? Ismail tidak menolak. Ia justru menguatkan hati ayahnya dan taat kepada perintah Allah. Tiba pada waktunya, Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu. Pada saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail menjadi seekor domba. Peristiwa inilah yang kita ketahui sebagai ibadah kurban dalam ibadah Idul Adha. Adik-adik, inilah kisah Nabi Ismail yang penuh keajaiban dan ketaatan. Semoga adik-adik bisa semakin taat, sabar, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.